Everybody repeat after me. Ashhadu. Ashhadu Allah. Allah Ilaha. ilaha Illallah. illallah Wa ashhadu. wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Many people with you now to convert to Islam after you. Hey, it's a lot of people. Lot. A lot. I can't count. It's a lot. Dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari sesuatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Bentuk lain dari aslinya. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Kalau orang percaya ada inkarnasi, maaf. Ini percaya ada titisan. Jadi ada orang pernah hidup, mati, lalu masuk ke dalam diri seseorang, masuk dalam diri bayi, begitu. Inkarnasi. Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja karena dianggap, diyakini itu inkarnasi. Nah, penjelmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada.
Di perjanjian lama tidak pernah ada, di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi, kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua, yang percaya Allah Esa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat. Oh, mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir, maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma. Memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjelmaan dari Logos, dari firman. Di dalam Matius pasal 4 ayat 16 dan 17, firman Tuhan mengatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis? Dia menyaksikan terang itu Yahweh. Tetapi dilakukan oleh Yesus. Yang juga telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 2. Coba dibaca. Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara tahu terang itu Allah. Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi itu terang. Dia juga juru selamat. Dia juga gembala. Mazmur 23, ia berkata, aku gembala. Tetapi di dalam menyelenggarakan penggembalaan, dalam melaksanakan penyelamatan, Yesus yang melakukan. Nangkep nggak? Halo? Supaya saudara tahu. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali berkata bahwa Bapa diam di dalam aku. Dia yang mengerjakan pekerjaannya. Yahweh. YHWH. Atau dipanggil Adonai, Allah Israel, ya. Yod-He, Woh-He, hurufnya begini. Nah, pekerjaan Bapa ini dilakukan oleh Yesus. Yahwehlah terang, Yahwehlah keselamatan, juru selamat, Yahweh gembala yang baik. Dan di dalam melaksanakan itu, Yesus yang melaksanakan. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Kita melihat saudara, ayat-ayat ini. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan ya, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh. Bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus. Dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah. Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Itulah sebabnya Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan.
Nanti Yesus berkata kepada Filipus, kamu nggak tahu. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bukan Yesus, Allah yang tidak kelihatan. Lalu menampilkan diri dalam wajah atau diri Yesus. Kolose 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa saya ngotot membicarakan hal ini, saudaraku? Supaya nanti saya bisa membuktikan dan saudara sudah bisa lebih welcome bahwa Logos itu sebenarnya metonim dari Allah. GS itu Pak Eras, betul? Ya, Logos itu metonim dari Allah. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau firman itu dikenakan di dalam diri Yesus, saudara, dia menjadi sang firman atau sang Logos. Tapi bukan penjelmaan Logos. Sebab nanti orang percaya juga harus menjalani atau melakukan hal yang sama. Wah, itu implikasinya luar biasa. Nanti pada suatu saat saya menjelaskan hanya orang yang dipenuhi firman Logos itu yang disebut anak-anak Allah. Sebab dia harus berjalan di dalam roh, bukan di dalam daging.